Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, hari ini dengan tulus ikhlas saya akan mengatakan bahwa saya ingin disyahadatkan oleh Zulkifli M. Abbas. Seperti yang dia buat di dalam videonya yang sebagai berikut ya kawan-kawan ya. Bentar. Zulkifli M. Abbas YouTube. Nah ini. Kalian lihat di situ, mari rame-rame tagih janji RY ingin mu'alaf. Nah, ada kan? Sudah kalian lihat ya, ini nih. Mari rame-rame tagih janji RY ingin mu'alaf. Maka dengan ini, sebagai orang yang paling dipercaya di dalam dunia maya ini ucapannya, dan sebagai orang yang memegang teguh janjinya, maka dengan ini saya katakan, saya siap dimu'alafkan oleh Zulkifli M. Abbas. Ya, dan saya siap seperti saudara kita si Christopher berangkat ke Makassar dan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalian jangan kecewa kawan ya, karena memegang janji itu lebih penting daripada apapun ya. Dan kepada kawan-kawanku Kristen yang membuat kalian kafir adalah saya. Ya, kalau saya pindah ikut si Zuma nanti pada akhirnya kalian menjadi kafir bagi saya ya. Jadi yang membuat kalian kafir adalah saya. Kawan-kawan, rencana saya berangkat 5 hari lagi. Tiket pesawat sudah saya pesan dan saya akan berangkat ke sana. Kalian mungkin bertanya, sang debaters bercanda. Tidak, saya tidak bercanda. Ya. Sang debater buat lawak-lawak. Tidak, saya tidak buat lawak-lawak, ini serius. Nah, kalau kalian tanya, mana dasar sang debaters untuk menjadi mualaf, kenapa begitu? Inilah videonya, saya bukakan dulu ya, bahwa saya orang yang memegang teguh terhadap sebuah janji. Mana ini, sorry. Nah, inilah dasarnya kawan-kawannya. Maka saya harus memegang janji saya kepada Zulkifli M. Abbas. Kita dengarkan. Silakan, Lai Rudin. Oke, terima kasih ya. Karena ini terakhir dan terakhir nanti pasti si Zuma itu sudah bisa membaca. Maka dari awal aku disuruh pertama. Siap. Zuma, kau punya lidah bercabang. Maaf, kamu tadi mengatakan aku demikian, aku balas. Lidahmu bercabang. Kamu bilang hukum Taurat hanya untuk Musa dan umatnya, tetapi kamu bilang Islam mengikuti. Musa sujud, kami sujud. Musa sunat, kami sunat. Kau telan lidah kau sendiri, ludah kau sendiri kau telan. Saya harus mengatakan demikian karena kamu katakan seperti itu. Kau yang memulai. Tapi ingat, saya tidak pernah mengatakan kamu anak TK, tidak bisa begitu. Kalau kamu sudah mengakui Musa hanya untuk bangsa Israel, Nabi Isa untuk bangsa Israel, kenapa kamu bilang kalian mengikuti Nabi Isa? Mengikuti Musa. Sunatmu dari mana? Kalau kami bersunat jelas ayatnya. Kejadian 17. Kalau Al-Quran, mana sunat? Jika kau bisa menemukan satu kata agar si Kristo mendengar ini, tidak ada dasar kalian untuk sunat. Kalau ada Al-Quran menulis detik ini saya murtad, ikut si Kristo. Nah, kawan-kawan, jelas ya ucapan saya. Jika kau bisa menemukan satu kata di dalam Al-Quran sunat, detik ini saya akan mengikut si Kristo. Mengikut si Kristo untuk siap dimualafkan oleh Zulkifli M. Abbas. Dan saya orang yang memegang teguh prinsip ya kawan-kawan ya. Dan saya orang yang memegang teguh omongan. Ya. Dan silakan ya kawan-kawan ya. Saya akan berangkat 5 hari lagi menuju Makassar. Untuk menunaikan janji saya. Saya akan berangkat untuk menunaikan janji saya. Ya. Kalian jangan kecewa kalau saya menjadi pindah agama Islam. Tidak usah kalian kecewa, tidak usah kalian bersedih. Ya, tidak usah kalian suruh-suruh orang nelpon-nelpon saya nanti kayak si Christopher. Nggak usah. Ya. Dan kita lihat apakah dia mampu membuktikannya ya kawan-kawan ya. Ya, ini harus menjadi sebuah fakta kawan. Maka di videonya Zuma sudah berkata bahwa dia harus menagih janji saya. Ingat ya, saya akan menepati janji saya. Sebentar, kita lihat. Mengajarkan itu. Ya karena dari sumber yang sama. Yang salah adalah
Kakek berusia 80 tahun ini telah masuk berita utama karena berhasil mengimbangi para binatang. Kita telah mengajarkan sujud kepada anak manusia. Kenapa? Sumber. Jangan sakit kalau dikatakan kalimat terjemah. Umat Islam kemudian mengajarkan apa tuh perintahnya tuh? Anda mengatakan, saya akan menjadi mu'alaf. Kalau kemudian ada ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan bersunat. Ya. Dia akan bersyahadat, katanya. Kalau ada perintah untuk bersunat dalam Al-Quran. Ya. Silakan. Di dalam Al-Quran sangat jelas diterangkan. Auhayna ilaika an tabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Perintahnya jelas bahwa wahai Muhammad, aku perintahkan kepadamu untuk mengikuti cara keberagaman Nabi Abraham. Apa tuh perintahnya tuh? Wahai Zulkifli, saya perintahkan kamu mengikuti apa yang dilakukan oleh pimpinanmu. Pimpinan saya melakukan itu, harus saya ikuti. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Kalau Anda tidak percaya Quran, baca kitab Anda. Bagaimana Abraham? Apakah dia diperintahkan sunat? Nah, kawan-kawan, di awal tadi saya sudah ingin berangkat ke Makassar, kawan. Sudah saya beli tiket, akhirnya barusan saya batalkan. Kenapa? Saya bicara Ibrahim, dia bilang Abraham. Aneh kawannya. Lucu memang kalau isi kepala itu kotoran semuanya begitu. Paham kalian kawan-kawan? Saya minta satu kata bukan ayat loh. Yang dia bukanya, ikutlah milah Ibrahim. Di dalam kalimat itu dia kira saya tolol. Mau teksnya apapun itu tidak ada tertulis sunat atau khitan atau apa. Nggak ada itu. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab, mau bahasa apapun tak ada itu. Nggak percaya kalian? Ya kita buka saja. Anak SD bisa dia tipu-tipu, saya jangan. Kristo bisa dia tipu-tipu, saya jangan. Tak ada itu. Ini yang di atas ini adalah bahasa Arab. Yang kalau kata si Goldian ini sudah ditambah-tambahi. Karena tidak mengenal. Apa katanya itu? Tanda baca ini ya. Si Goldian yang bilang, bukan saya loh kawan-kawannya. Jadi orang ini kepedean kalau bilang Al-Quran tidak diedit-edit, tidak diubah-ubah. Ini buktinya. Ya. Di sini, kemudian kami mewahyukan kepadamu buka kurung tutup kurung Muhammad. Saya tanya aja di mana sini kalimat Muhammad pun dia susah menjawab itu. Ya, ikutlah agama Ibrahim yang lurus. Mana yang sunat dibilang tidak ada. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Iya orang musyrik bukan. Tapi mana sunatnya di sini? Ikutlah agama Ibrahim. Berarti bukan rukun Islam itu, rukun agama Ibrahim. Apa sih agama Ibrahim ini? Kalau dia bisa tahu. Kalau disuruh ikut agama Ibrahim, mengapa ada Islam? Paham kalian maksudnya? Tetapi sudah, saya tidak mengembangkan ke sana karena kita berfokus pada sunat. Dalam tempo 5 detik saya batalkan tiket saya, kawan. Cara membatalkan gimana? Ya nggak usah saya bayar, nggak jadi itu. Saya kira tadi dia benar-benaran sesuai judulnya sudah menemukan ayat sunat dalam Al-Quran, kawan. Ternyata nggak ada. Omong kosong, bibir licin, lidah bercabang. Tak ada. Isi kepala sampah semua, kotoran semua. Kerjanya menipu siang dan malam. Menipu ayat-ayat Tuhan. Penipu itu kawan, tidak ada itu. Sama seperti ketika saya juga mengatakan kan. Apakah bisa orang kafir mendoakan orang mukmin? Oh Allah walam katanya. Lama-lama dia akunya ya nggak bisa karena Tuhannya berbeda. Karena aku yang ngajari kau, aku bilang. Aku yang membilang itu takkan mungkin bisa. Karena orang kafir itu contoh Kristen, Tuhannya Yesus. Takkan mungkin ada dua Tuhan. Orang kafir, orang mukmin, Tuhannya Allah SWT. Tak mungkin ada dua Tuhan saling mengginikan. Ya kan? Wah ini si Hidayah Mulak Channel sudah datang. Kayaknya dia tadi dah senang aku mau jadi apa ya? Mau jadi apa namanya itu maaf ya. Tapi sayang ternyata si Juma nggak bisa membuktikan. Dia bilang gini, intinya Wak Labu menang banyak berhasil nipu ibu-ibu buat nangis. Mana ada ku tipu ibunya buat nangis? Inilah fitnah murahan kaum selangkangan. Bani lendir, ya. Oh isi kepala kotoran semua, nggak ada isinya. Isi kepala kotoran semua, maka yang keluar itu adalah kotoran. Fitnah-fitnah terus. Mereka bilang aku framing, mereka memframing, judulnya dibuat bombastis.
Sampai dibilang pengantin begini. Sampai tadi barusan ada yang nelpon saya. Marah-marah. Ada lagi yang nelpon saya minta klarifikasi. Paling tidak ada urusan untuk apa saya klarifikasi. Video ada, baca aja. Ya kau bilang bahwa pengantin itu kan identik dengan teroris. Ya itu kan isi kepala kau, saya bilang. Asumsimu. Kalau saya bilang dia pengantin mau dinikahkan, mau apa kau? Tetapi karena isi kepala semua hal-hal buruk, isi kepala semua sampah yang dilahirkan oleh kebiasaan-kebiasaan mereka atau fakta-fakta di lapangan, maka setiap kalian bilang pengantin pasti itu mau jadi teroris. Apa begitu? Kan tidak. Jadi orang yang kawin-kawin itu nanti semua teroris. Kan tidak. Tetapi itulah bani-bani selangkangan, bani-bani lendir. Isi kepala kotoran semua. Saya tidak bilang agama loh. Isi kepala. Syekh ini kan kayak gitu, sukanya memfitnah. Di framingnya semua biar aku celaka. Dan aku bilang, tolong kau jangan memframing seperti itu. Karena itu sangat berbahaya. Kalau kau buat framing terhadap orang Kristen slow. Tetapi kau memframing terhadap siapa? Itu berbahaya. Kalau orang Kristen otaknya ditaruh di kepala, yang kau framing otaknya ditaruh di pantat. Bahaya aku bilang. Kalau kau masih mau berteman sama saya, kalau kau menganggap saya teman, jangan kau framing seperti itu. Tapi karena kepalanya isi kotoran semua, tetap aja di framing. Saya lihat banyak video membuat begini begono. Ya mencari subscriber jangan gitu-gitu amat lah. Mencari-cari viewer jangan gitu-gitu amat. Seolah-olah aku jadi tumbal kalian. Tidak bisa kawan. Sama dengan menelpon aku tadi marah-marah. Urusannya apa aku bilang? Kau kira aku tidak minta izin? Aku minta izin. Ya kenapa kau pamerkan gini? Hei. Ketika dia menjadi apa kau pamerkan? Memang ibunya nggak terluka aku bilang. Yang mencari keuntungan dari situ kalian. Kalian buat anak ini menjadi tumbal. Kalian pamerkan dia kepada semua orang. Biar semua orang ikut. Terus kalian buat judul. Kayak Sinandar. Oten. Kebakaran jenggot entah apa itu. Karena Islam berkembang. Alah. Di Yusuf Manubulu kalian menangis darah. Sama MKC kalian menangis darah. Apa yang mau kita bilang kawan? Tetapi apakah saya setuju dengan cara gitu? Juga tidak setuju kawan. Dari dulu saya bilang. Karena setiap orang yang membuat kesaksian live gitu, kasihan ayah ibunya melihat, dia akan hatinya terluka. Sementara kalian gampang. Begitu kalian dibalas, ngamuk-ngamuk, lucu. Tidak ada manusia lebih lucu dari kalian di muka bumi ini. Lucu. Maunya kalian saja yang benar. Nggak bisa. Ditakut-takuti saya tadi. Kamu kira saya takut? Saya bilang. Bapak kau suruh sih enggak takut-takut. Gue bilang. Selesai kawan. Apa rupanya? Ya tapi kau bilang gini-gini. Itu kan asumsimu. Karena isi kepalamu kotoran semua saya bilang. Tidak dilarang berasumsi. Kalau memang saya katakan gitu mana buktinya? Nggak ada kan. Ya kamu bilang pengantin. Ya memang pengantin. Bisa aja dia dikawinkan. Kita nggak tahu siapa Pak. Mr. X ku bilang. Dikawinkan dia. Mau apa kalian ku bilang. Oh bukannya mau kamu bilang ini. Itu kan isi kepala kau. Karena tai semua isinya aku bilang. Tidak bisa. Asumsi dilarang. Ditolak. Ya kawan-kawan ya. Nah kita lanjut lagi tentang si Zulkifli Mabas. Bagaimana usahanya ingin mengapakan saya. Memurtadkan saya. Ini ayatnya tidak ada ditulis itu apa kitan atau sunat dalam bahasa Arab pun tidak ada. Kita lanjutkannya. Mana tadi dia ini Zulkifli Mabas ini bagikan audio. Bayangkan orang kawan dia ini tidak tahu malu, merasa menang pula dia ini. Oh iya, dia diperintahkan sunat. Perintah di dalam Al-Quran jelas. Ya, semua lihat. Perintah di dalam Al-Quran jelas katanya. Ibrahim diperintahkan sunat katanya. Sampai botak kepala kau Zulkifli, sampai kau nanti mati di hari akhir, kau bangkit, dihakimi, dan kau bertanya di ayat mana di Al-Quran itu, atau bertemu Ibrahim kau tanya apakah disunat atau tidak ada dalam kitab suci Al-Quran, jawabnya nihil. Tidak ada. Kau jangan menipu. Tuhan tidak suka kau menipu. Makanya saya bilang, hanya saya lah yang nanti yang percaya Hud 1. Ingat kan saya bilang itu. Dia protes. Enggak katanya. Buktinya. Mulai saya bicara. Akhir-akhirnya dia mulai baling. Tidak percaya dia kawan. Kalau saya percaya di Al-Quran itu ada ayat sunat. Makanya umat muslim disuruh sunat. Cuman saya enggak pandai bahasa Arab.
Kalau dia mengaku-ngaku pandai bahasa Arab, mencari kata sunat saja nggak bisa. Sekarang yang goblok siapa kawan? Saya apa dia? Kita lihat lagi kelanjutan videonya ini. Aina ilaika anittabi'a millata Ibrahim. Ikut. Sabar, Rudi. Rudi udah janji ya. Aduh. Nanti Rudi bisa gini. Rudi. Nah, di sini Goldian kelihatan kali dia berpihak. Di awal kita sudah berjanji, kalau buat Alkitab harus ada ayatnya. Saya minta itu ditampilkan ayat, karena saya kan sudah bilang saya akan menjadi mualaf kalau dia menemukan satu ayat. Jadi penting. Tapi Goldian tidak mau, karena malu orang itu kawan. Malu. Mereka hanya bisa membohongi orang bodoh. Itulah yang kusesalkan, banyak orang bodoh. Mereka mau menculik lah dalam tanda petik. Orang-orang bodoh ini kan diambil iblis, kan begitu. Pembual kawan, tidak ada. Tapi Goldian tahu, saya bilang tampilkan. Biar kita lihat faktanya. Kan demikian ya kawan-kawan ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, solusinya bisa monolog. Setelah debat ini bisa monolog. Ya, gini. Untuk aja, gini. Saya moderator di sini, mohon maaf untuk kedua narasumber. Pada aku bilang, saya mau jadi mualaf. Dia larang-larang saya mau jadi mualaf. Lucu kan? Kenapa Goldian melarang-larang saya mau jadi mualaf? Karena dia tahu tidak ada di dalam Al-Quran ayat itu. Dia tahu si Sumanya berbohong. Tidak ada kejujuran di bibirnya si Suma. Yang penting pembenaran bukan kebenaran. Pembenaran kawan, tidak ada kebenaran. Saya bilang Sumanya ya, bukan umat atau apa ya. Si Suma itu tidak ada kebenaran di lidahnya. Yang penting dia bersuara membohongi orang, putar balik kata seolah-olah hebat. Padahal isinya nol. Maka kalian lihat kalau di channel dia cheerleadernya, itulah orang-orang bodoh. Cheerleader kawan. Buta matanya, buta mata hatinya nggak ada. Selalu merasa ada. Lanjut ya. Saya moderator, saya memiliki kuasa penuh untuk Wah, inilah kuasa penuh. Kayak duta besar aja kau. berjalannya diskusi kita malam hari ini. Rudi udah janji gak akan motong. Solusinya Rudi setelah debat ini berakhir. Lihat, aku udah bilang kawan, saya mau jadi mualaf. Kenapa Goldian tidak terima? Apakah dia mau menyelamatkan saya dari bohongnya si Juma? Dalam artian, tidak usah bro Rudi, tidak usah. Itu penipunya si Juma, tidak ada itu katanya. Padahal saya bilang, saya mau jadi mualaf. Dihalang-halangi sama dia. Kan lucu kawannya. Aduh, apa yang terjadi nih? Coba lagi. Ya, setelah debat ini berakhir, Rudi bisa monolog. Anggap omongan lawan bicara Bang Rudi itu sampah. Anggap aja gitu. Kasihan kawan. Dia bilang apa? Anggap lawan bicaramu sampah. Tahu dia si Juma ini orangnya sampah. Mulutnya kotor. Saya berdiskusi dengan baik kawan. Dia bilang nenek kau ini segala macam. Yesus dihujat-hujat. Tahu si Goldian mulut siapa ini sampah. Si Zuma ini. Anggap aja dia sampah katanya. Bukan aku yang bilang. Si Zuma memang sampah. Ya, sampah kawan. Semua yang diucapkannya itu sampah. Nggak ada bernilai benar. Pembenaran yang ada. Lanjut kawan. Setelah debat itu. Ya sabar, ini putaran ketiga Bang Zuma. Tadi Rudi tidak dipotong sama sekali. Tunjukkan etika kita dalam diskusi. Lanjut Mas. Saya ini tantangan. Ya nanti monolog aja setelah debat ini ya. Oke, itu solusi ya. Jangan panik lah. Mas, lanjut Mas Tah. Jadi ketika orang Kristen menyembah Yesus, kita minta ayatnya nggak ada. Nah, ketika orang Kristen menyembah Yesus, kita minta ayatnya. Banyak ayatnya kawan. Ya kan? Engkau tidak berdoa lagi dalam nama Bapakku, katanya. Engkau tidak lagi menegadahkan. Engkau tidak begini-begini. Itu kan yang maknanya yang ada jelas itu ya. Dan dia nanti bilang gini, sebentar ya. Sebentar. Ketika orang Kristen makan babi, kita minta ayatnya, perintahnya, pembebasan mereka makan babi nggak ada. Kenapa nggak ada? Ketika Kenapa nggak ada waktu makan babi? Apa yang masuk dari mulut keluar ke jamban? Anehnya orang ini, ayat itu dibilangnya bukan itu karena tidak ada kalimat babi di situ.
Kan lucu. Kalau dia bisa mengatakan tersirat, kalau kita nggak bisa. Oke, saya terima misalnya ayat yang dikasihnya Sadi Amnal 123 itu ya. Sekarang kita lihat pembuktiannya bagaimana. Kalau bisa dia membuktikan, dia bilang ikutlah milah Ibrahim. Oke, saya terima. Itu makna tersurat. Tersirat bahwa Ibrahim sunat. Kita lanjutkan ya. Saya terima. Tunggu dulu. Kalau dia benar, pegang teguh kalian ucapan saya, detik nanti di mana saya tidak mampu lagi membuktikan bahwa benar sunat itu ada, saya akan menjadi mualaf, saya aktifkan lagi tiket, 5 hari lagi saya berangkat. Lanjut ya. Kalian lihat. Kita minta ayat, nggak ada. Perangkat kecil yang terjangkau ini bisa menghemat hingga 25% tagihan listrik Anda sekaligus. Tapi ketika ayat sudah terang dalam Al-Quran untuk ikut kepada Abraham, justru dia tanya, mana ayatnya perintah untuk bersunat seperti Abraham? Dia pikir kita umat Islam ini yang paham kitab Tori, kitab kita sendiri, sama dengan mereka. Cuma wahayna ilaika an tabi'at millat Ibrahim. Perintahnya jelas, ikuti Jokowi. Lucu kali kawan. Kalau di Kristen dia sudah berdosa kawan. Menambah isi kitab suci dan mengurangi. Dibacanya bahasa Arabnya dibilangnya ikuti Jokowi kan. Apa urusannya Jokowi? Aduh, kita lihat ya. Nah, dia bilang vaksin. Memerintahkan vaksin. Jokowi memerintahkan vaksin, ada tertulis kawan di undang-undang. Itu saya bilang, ada kitabnya, ada undang-undangnya. Kan demikian. Ya, sekarang Ibrahim sunat, mana kitabnya, mana undang-undangnya? Tunggu, kita lanjutkan dikit lagi. Kalau saya tidak mampu lagi menjawab, oke, 5 hari lagi saya berangkat. Pegang kata-kata saya ini. Meski tidak diterangkan di situ. Mulutnya yang bercabang itu kawan. Tadi katanya dengan jelas diceritakan di dalam Al-Quran. Sekarang dia bilang, meski tidak dijelaskan di situ, tidak beda berapa menit lah kawan. Dibilangnya tadi ada jelas, sekarang meski tidak dijelaskan. Paham ya? Lidah bercabang ini berbahaya kawan. Tetapi lidah bercabang ini enak untuk didengar orang-orang kaum bodoh. Ya kan? Pengikut si Zuma ini banyak, kaum bodoh juga itu semua kawan. 130 orang itu, 130 ribu subscribernya. Kalau ada orang Kristen di subscriber Zuma, segeralah kalian keluar. Kenapa ya? Sama kalian dengan juga orang bodoh. Tapi perintahnya jelas. Ikutilah cara hidup keberagamaan Abraham. Akhirnya dia jawab kan, tidak ada perintahnya. Tetapi jelas katanya kan, bolak-balik itu aja ucapan dia. Dibilang pertama, ini perintahnya jelas. Baru bilang, memang tidak ada. Sekarang dibilang, tapi jelas. Ikutlah agama Ibrahim. Walah. Kalau dibilang nanti itu agama, mereka akan bilang, kau tidak tahu bahasa asli. Itu adalah milah, ajaran, bukan agama. Terjemahan bahasa Indonesia salah katanya. Sekarang dia bilang agama, suka-suka mereka lah. Duh, kalau nggak suka-suka mereka memang udahlah. Dia adalah orang yang lurus. Lalu apa? Abraham dalam Al-Quran. Di dalam hadisnya diterangkan. Karena Al-Quran itu ada undang-undang. Nah, Al-Quran adalah undang-undang. Di dalam hadis diterangkan katanya. Dia adalah pokok undang-undangnya. Hadis itu yang menerangkan, yang menjabarkan isi daripada muatan yang tidak diketahui oleh umat Islam, oleh seluruh umat manusia. Diketahui katanya di Al-Quran itu, maka isinya. Artinya yang saya katakan, Hud 1 itu benar. Ya, yang dikatakan di sana teliti, dia mulai membantah. Makanya saya bilang antitesis jadinya kan. Mereka sendiri yang bilang kawan, bukan saya. Lanjut lagi dikit lagi ya. Yang mengetahui hanya sang Nabi. Nah, yang menerangkan kemudian adalah Nabi. Yang menerima perintah adalah Nabi. Oke. Kita buktikan apakah dia bisa mempertanggungjawabkan. Ingat ya, ini pena saya bawa. Saya akan teken langsung bahwa saya akan berangkat 5 hari lagi. Ya. Dia bilang, perintah itu datang kepada Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Sudah. Perintah itu ikutlah ajaran milah Ibrahim. Oh, sedikit lagi, tunggu. Ada dibilangnya nanti sini umurnya. Sebentar. Yang menjabarkan perintah itu adalah Nabi. Bukan semuanya umat manusia itu adalah Nabi. Sehingga ketika diperintahkan, siapa kamu? Sesungguhnya salat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu kemudian orang Islam semua masing-masing salat sesuai dengan selera masing-masing. Tidak.
harus mengikut kepada siapa perintah itu datang, untuk kemudian perintah itu diperintahkan untuk dijabarkan kepada kaumnya. Itu Islam, berbeda dengan mereka. Nah, maka muncul hadits yang menerangkan bagaimana kemudian Abraham diterangkan dalam hadits itu bersunat pada usia ke-80. Berarti perintahnya itu kepada Abraham. Apa itu sunat? Nah, kawan-kawan, Abraham katanya terdapat di hadis. Sejak kapan Abraham ada berbicara dan ditulis di dalam hadis? Tahu kalian arti hadis? Ya kan? Itu kan ucapan Nabi, sabda Nabi. Nabi siapa? Muhammad. Bukan ucapan Abraham. Yang pertama. Yang kedua, oke. Kita gali baik-baik ya. Nabi Muhammad mendapat hadis itu dari mana? Katanya dari Allah SWT. Bahwa Allah SWT menerangkan bahwa Ibrahim itu disunat pada umur 80 tahun. Siap ya? Orang Islam mengatakan bahwa firman Allah itu hanya terdapat di dalam Al-Quran 100%. Berarti yang di hadis itu apakah bukan firman Allah? Firman Allah. Artinya hadis kitab suci. Begitu. Kan tidak. Kemarin saya berdiskusi sama siapa itu? Wah, hadis bukan kitab suci katanya. Terus apa? Saya bilang. Sudah. Nah, Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah mengatakan bahwa Ibrahim disunat umur 80 tahun. Siap. Dari mana Nabi mengetahui? Itu sumbernya dulu. Ya, maka dikatakanlah dari Allah SWT. Ya, hadisnya maunya dibuka kan ya, tunggu carikannya. Gini melihatnya kawan, gampang sekali. Sunat Ibrahim. Nah, ini nomor berapa? Kita nanti cari tahu ya. 67. Nabi Ibrahim di kita yang pertama Nabi Ibrahim. Tunggu ya, kawan-kawannya. Mudah-mudahan ada. Karena ini agak rumit kawannya. Ini mudah-mudahan ada. Khitan pertama disyariatkan pada Nabi Ibrahim. Sementara kalau kalian lihat lagi nanti buku-buku Islam atau Islam lain-lain itu ya, sunat bukan pertama pada Ibrahim, tetapi dari zaman Adam, Nuh dan sampai semuanya itu mereka sudah disunat, tapi dari lahir katanya kan. Ya, dari lahir sudah sunat, aneh-aneh aja. Lanjut ya. Nah, ini dalam Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, fitrah ada 5, yaitu khitan, mencukur rambut, kemaluan, mengunting kumis, motong kuku. Nah, ini masih ketiak ya. Sekarang Ibrahim, karena kalimat Ibrahim ya. Ini nih. Ibnul Kiyayin dalam kitab Al-Jauziyah mengatakan khitan pertama disyariatkan kepada Nabi Ibrahim dan para nabi sesudahnya. Hal itu seperti disampaikan dalam Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah bersabda, ingat ya Rasul yang bersabda, Ibrahim kitab pada usia 80 tahun dan tahun di Al-Qadum. Ya. Imam Bukhari menerangkan, banyak kali nih, apa lagi nih? Imam Bukhari menerangkan Al-Qadum tanpa tasydid adalah nama suatu tempat. Begitu pula Imam Ainiyah mengatakan ujung Qadum. Imam Daud, tempat ya, tempatnya masih ya. Nah, itu dikatakan di Ibnul Kayin dalam kitab Al-Jauziyah mengatakan khitan pertama disyariatkan kepada Nabi Ibrahim dan para nabi sesudahnya. Dan hal itu seperti disampaikan dalam Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Nah, di sini kawan, di sini jelas di sini Allah berfirman-Nya belum dijelaskan di situ kawan, tapi Nabi yang bersabda. Dari mana Nabi dapat tahu? Kan itu kita tahu kan ya. Tentu dari Jibril kalau memang mau dari Tuhan. Maka kalau dari Jibril, maka itu adalah firman Allah. Firman Allah letaknya harus di Al-Quran. Itulah sebabnya dalam judul tadi saya katakan, mana perintah sunat di dalam Al-Quran? Perintah itu tidak ada kawan. Nah, kalau dia katakan itu dari kitab apa? Kan tidak jelas kawan. Perintah sunat ternyata dia bilang apa? Dari kitab Anda. Kitab Anda itu apa? Kitab Bible. Ya kalau dari Bible kan Abraham. Mengapa harus mengemis kepada Bible? Bible itu kan sudah diubah-ubah.
yang katanya kitab yang tidak suci lagi. Tonton nanti dari awal ya. Tetapi dengan garangnya dia menghina, mengemis agar Ibrahim menjadi Abraham. Agar terdapat di kitab itu bahwa benar Tuhan bicara kepada Ibrahim. Kalau benar Nabi Muhammad mendapatkan firman Allah yang mengatakan Ibrahim disunat umur 80 tahun dengan kayak kapak, sudah pasti Nabi Muhammad juga memerintahkan kepada umatnya bahwa seluruh umat Islam harus disunat pada umur 80 tahun. Karena itu milah Ibrahim. Dan harus dengan kapak. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang hidup 80 tahun, kawan? Apalagi dengan kapak gini sampai tua-tua orang. Yang lah. Mati sebentar itu. Semua yang melakukan khitan dengan laser, dengan gunting, dengan apa, itu adalah orang-orang kafir. Karena disuruh mengikut milah Ibrahim. Kalau benar itu ya, itu cara pembuktiannya, kawan. Kita lihat dengan umat Islam yang sekarang. Siapa yang di khitan pakai kapak? Nggak ada. Kan itu. Kalau dia mengatakan secara hurufiah, ikutlah milah Ibrahim. Oke. Mana ayatnya? Di hadis. Faktanya, kawan. Siapa umat Islam yang di khitan umur 80 tahun? Tak ada, kawan. Gak ada kan? Dengan kapak lagi. Siapa? Wah, di Bible kan memang gak disebutkan begitu. Kan di Bible juga dikatakan. Umur Abraham disunat begini-gini. Bilahnya begini. Betul. Ya, sekarang kubukakan yang di Bible. Ini hebatnya di Bible, kawan. Makanya mereka ngotot Ibrahim harus jadi Abraham. Kalau tidak ngotot, kawan, tidak bisa mereka makan dari apa itu, Bible itu. Oleh itulah hebatnya menghina jalan terus, tapi mengemis juga jalan terus. Si Jumanya ini nih, ya. Jelas di sini memang Abraham disunat sudah tua. Tetapi di sini ada perjanjiannya dibuat Tuhan. Ini hebatnya Bible. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki dan kamu harus sunat. Haruslah dikerat kulit katamu dan itulah menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat. Kalau milah Abraham, anak 8 hari yang disunat. Ada enggak orang muslim sekarang disunat 8 hari? Enggak bisa buat pesta, kawan. Rata-rata umur-umur 5 tahun, 11 tahun disunat baru dipestakan. Itu kalau dia mengatakan Ibrahim adalah Abraham. Memang ada ayatnya di Bible. Sekarang Ibrahim adalah Ibrahim. Jadilah diri sendiri. Mana ayatnya? Nggak ada di Al-Quran. Sudah ya? Artinya saya menang. Sudah? Tetapi secara asumsi ada. Karena Ibrahim itu milahnya ada. Adalah sunat. Mana milahnya? Lari ke hadis. Oke. Ternyata di hadis dia disunat umur 80 tahun. Kalau itu milah maka harus diikuti. Umur 80 tahun lah baru disunat. Dengan kapak lagi. Kan unik, kawan. Mana milahnya ajaran itu? Bahwa itu harus diikuti. Itulah 80 tahun. Dan harus dengan kapak. Tetapi kalau dari dibilang di Abraham, ya ada di Bible. Abraham disunat memang sudah tua. Tetapi ajarannya dibilang di situ apa? Setiap keturunanmu umur 8 hari harus disunat. Paham ya? Jadi itu sudah dua hal yang berbeda. Makanya saya bilang, imani imanmu, kami imani iman kami. Jangan diaduk-aduk, dicampur-campur, kawan. Kalau mereka mencampur-campur seenak udelnya sendiri, kawan. Dibilang itu sudah diubah-ubah, sudah tidak murni, tidak asli. Kan kalian lihat hinaannya tadi. Mana yang asli? Tidak ada begini, begono. Tidak sampai 5 menit. Percayalah kalian, apa langsung bilangnya? Ada di kitab Bible, Abraham. Lucu ya kawan-kawannya. Tidak percaya kalian. Tadi masih sebentar ya. Kita lihat lagi apa katanya mengenai hadis. Dia bilang kan ada di hadis. Artinya dia percaya 100% kepada hadis ya. Dengan bibir yang sama kita lihat. Apakah dia percaya hadis? Kenapa dikatakan sunat? Karena itu adalah merupakan perintah. Yang sifatnya adalah hukum yang menjadikan kita sebagai hal yang disebut sebagai fitrah. Nah, dia bilang kenapa itu dikatakan perintah? Karena itu adalah hukum katanya kan. Hadis yang kita baca tidak ada diperintahkan Ibrahim untuk sunat. Tidak ada dan keturunannya.
Hanya dijelaskan bahwa Ibrahim sunat umur 80 tahun dengan kapak di sebuah desa namanya ini. Itu tok, gak ada perintahnya. Mereka tidak tahu perintah sunat itu asal-usulnya dari mana. Itu adalah hanya keterangan, kabar berita kepada Nabi bahwa ada Ibrahim itu sudah disunat umur 80 tahun dengan sebuah kapak. Tidak ada di perintahnya di dalam hadis. Hai Ibrahim, sunatlah anak cucumu. Nggak ada. Kalau sampai ada di situ perintah itu, kawan. Tahu kalian apa yang terjadi? Hadis itulah kitab suci. Taurat. Paham kalian maksud saya? Karena itu diperintahkan di dalam hadis. Sudah? Andai kata ada itu, maka itulah kitab hikmat yang diberikan kepada Ibrahim. Atau kitab Taurat, karena yang di Kejadian sampai itu kan di dalam Taurat. Seperti kata dia Abraham. Paham ya? Jadi mereka ibarat makan buah simalakama. Di awal dia ceramah, dia mengatakan Alkitab sudah diubah-ubah. Tetapi ketika bicara sunat, oh yang diubah tadi dia lupa. Pura-pura lupa ya. Apa namanya, dia ada film itu judulnya kan, Melawan Lupa. Dia pura-pura lupa. Setelah itu lihat lagi ya apa yang dilakukan dia terhadap hadis ini. Pelajaran agama Islam. Fitrah itu mencukur, kemudian memotong kumis, menggunting kuku, mencabut bulu ketek, dan berkhitan. Itu syariatnya jelas. Jadi Gak ngerti saya, fitrah itu jadi syariat. Ya kan, ada orang yang tidak mencukur rambutnya berapa lama, ada yang tidak gunting kukunya. Ya kan, apa itu syariat? Nggak tahu gua apa maksudnya syariat, apa fitrah, dia pun nggak tahu itu, asal ngomong aja. Lanjut. di ayatnya ada. Ya, itu satu. Jadi kalau ada yang tadi Bang Rudi kepanasan, ya karena itu ada ayatnya ternyata. Ayat apa yang ada? Aduh, inilah gobloknya. Aku jelas katakan dari Al-Quran. Ayatnya tidak ada. Ikutlah mila Ibrahim. Apa mila Ibrahim? Lihat di hadis. Tidak ada dikatakan bahwa keturunan Ibrahim itu harus sunat turun-temurun. Tidak ada. Hanya dijelaskan bahwa Ibrahim pernah sunat. Umur 80 tahun. Dan dengan kapak. Milahnya yang mana? Yang itu. Maka kita carilah di seluruh dunia. Siapa muslim yang sekarang ini umur 80 tahun disunat? Dengan kapak? Tidak ada. Bahkan sejak zaman Nabi Muhammad pun tidak ada yang dengan kapak. Kalau memang milah Ibrahim begitu. Paham ya? Tak ada perintah, itu hanya pemberitahuan. Bahwa Ibrahim sudah disunat. Ah, lucu. Nggak ngerti orang itu ya. Lanjut kawan. Dikit lagi kawan-kawannya. Sabar ya kawan-kawannya. Enak ini, enak. Tunggu. Kemudian yang kedua. Yang ketiga. Siapa waraka yang dia bahas ini? Nah. Mulutnya itu bercabang, lidahnya kawan. Kayak ular bercabang. Baru berapa detik dia bilang mila Ibrahim terdapat di hadis. Sekarang dia bertanya lagi di hadis itu yang sama, hadis yang sama, Bukhari juga ayat 3. Siapa Waraka bin Naufal? Lihat kan? Belum berapa detik. Bibirnya yang bercabang-cabang itu langsung bercabang lagi. Lihat, apa dibilangnya lagi ya? Oh, saya buat gini aja biar nampak wajah saya yang ganteng nih. Ya, yang katanya menuliskan Torah, menuliskan Injil. Emang siapa dia dalam kaidah tauhidnya umat Islam? Memang siapa dia dalam kaidah tauhidnya umat Islam? Inilah gobloknya dia, nggak tahu siapa itu Waraka. Aku bukakan. Ingat ya, dalam tauhidnya umat Islam. Kalau Waraka tidak menulis tentang tauhid, maka tidak mungkin Allah mengizinkan dia menulis Injil. Dan tidak mungkin tidak sekehendak Allah. Ngerti kalian maksud saya? Artinya, kalau Allah membimbing dia, maka isinya juga tauhid. Nah, ini saya bukakan sama kalian Bukhari ini. Baru beberapa detik dia bicara, dengan lidah yang sama, dia menyangkal ini. Siapa Waraka katanya? Kalau nggak tahu ya tanya saya. Jangan sudah nggak tahu menjabar-jabarkan. Nah ini. Lihat ya. Nah ini. Tapi menangis darah lah orang ini setelahnya. Waraka bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani. Juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Dengan seizin Allah. Andai kata Waraka tidak ada hubungannya dengan tauhid, maka Injil yang ditulis Waraka itu akan bicara Tritunggal. Artinya Tritunggal atas seizin Allah. Maka agar gagallah ini, maka harus kita katakan
Waraka bin Naufal ini seizin Allah maka dia menulis Injil tentang tauhid. Kok dia bertanya, siapa Waraka ini katanya? Goblok, tetapi merasa pintar. Inilah isi kepala kotoran semua. Ya, lanjut lagi kawan. Makanya aku bilang yang percaya HUT itu cuma saya lagi tinggal nanti. Orang nggak percaya. 6467. Nah ini 6467. Ya. Di sini juga Waraka, ini Waraka ini. Bin Auza bin saudara ini. Dengan kehendak Allah, dia menulis Injil Arabi. Lihat kawan. Jadi dua kitab yang ditulis oleh Waraka. Satu bahasa Ibrani, satu bahasa Arabi. Yang satu dengan izin Allah, yang satu dengan kehendak Allah. Artinya kalau ada situ kehendak Allah, maka dia menulis Injil itu tentang tauhid. Tapi karena isi kepala kotoran semua, dia malah mempertanyakan. Artinya dia menghujat hadis ini. Siapa Waraka? Saya pun memang kalau tidak beriman akan bertanya gitu. Siapa si Waraka ini? Dia nggak tahu bahwa dia harus berterima kasih kepada Waraka. Waraka lah yang mengatakan Nabi bertemu dengan Namus. Sama seperti Musa. Malah dia menghujat Waraka. Kalau tanpa Waraka gimana? Ya nggak ada yang tahu. Nabi bertemu dengan siapa? Lucu sekali kawan. Lihat ya. Tapi mereka ini kawan kalau menghujat. Penting nggak boleh menghujat Nabi Muhammad lah. Yang lain-lain bisa kawan. Orang ini kan begitu. Kita lanjutkan ya. Nah ini dikit lagi. Siapa Waraka dalam syariatnya umat Islam? Siapa Waraka dalam akidah akhlaknya umat Islam? Siapa Waraka yang menulis Injil Ladul? Kau kira penulis Injil itu orang sembarangan? Nabi Isa saja tidak menulis Injil. Nabi Muhammad aja tidak menulis kitab. Tapi Waraka atas seizin Allah menulis kitab. Lebih hebat Waraka kawan. Karya Waraka, Injil Arabi dan Injil bahasa itu Ibrani. Itu kawan, karya terbesar Waraka. Kenapa Waraka dibilang tidak punya mujizat tentang kitab suci? Dia bukan nabi, bukan rasul, tetapi bisa menulis kitab suci. Itulah mujizat terbesar kawan. Nabi Muhammad, karena dia nabi, karena dia rasul, diangkat Tuhan. Dan Tuhan langsung berbicara. Dan ada kitabnya. Maka dibilang mereka itu adalah mujizat terbesar. Lebih besar lagi Waraka. Dia bukan nabi. Dia bukan rasul. Tetapi bisa diizinkan Tuhan mengarang kitab, menulis kitab. Kitab Injil. Jadi kitab Injil yang asli itu kawan, tulisan Waraka bin Naufal. Harus diketahui umat muslim seluruh dunia ini. Mereka tahu itu kawan, tapi nggak ngerti apa maksudnya. Ya itu tadi. Hanya fokus kepada bahasa Arab, nggak bisa bahasa Indonesia, nggak boleh diterjemahkan, nggak boleh diarti-artikan kawan. Maka ya suka-suka hati si Zuma lah bicara. Tidak ada. Siapa dia? Nggak ada perintah untuk ikut kepada Waraka. Nggak ada perintah untuk mengikuti kitab yang dituliskan Waraka. Ya adalah. Kenapa nggak ada? Rukun iman apa? Beriman kepada kitab-kitab Nabi. Inilah isi kepala kalau sudah kotoran semua. Di dalam Al-Quran pun dikatakan harus beriman kepada Injil dan Taurat. Kok katanya nggak ada, disuruh perintahnya ada banyak. Karena Injil itu Allah yang nurunkan kepada Nabi Isa, tetapi yang menulis adalah Waraka. Tanpa sadar Waraka hidupnya jauh dari Nabi Isa. Kalau katanya Nabi Isa tahun 1. Artinya Waraka juga rasul kawan. Takkan mungkin Allah mengizinkan kitabnya ditulis yang bukan rasul. Dah ada itu cerita kawan. Karena definisi rasul apa? Dia membawa syariat. Bawa ajaran, bawa kitab suci. Paham kalian ya? Nabi Isa membawa tapi tidak berupa buku, ucapan. Waraka lebih hebat nulis. Dan atas seizin Allah loh. Kecuali tidak ada kalimat tidak atas seizin. Oke, ini atas seizin. Jangan main-main atas izin Allah. Masa Allah mau dipermainkan?
Justru kalau dia menjelaskan, Bang Rudi menjelaskan, Waraka menuliskan tentang Torah, menuliskan tentang Injil katanya, lalu kemudian Waraka sendiri yang menerangkan bahwa Muhammad SAW telah diterangkan dalam kitab Musa dan Injil. Kayak mana lagi coba? Itu adalah sebuah kebenaran. Ya memang itu sebuah kebenaran. Makanya kenapa kau tentang Waraka? Kau nggak tahu bahwa di dalam Injil Waraka ada tertulis ini. Ah, ini lagi kawan. Memang harus kuajari orang ini pelan-pelan ya. Karena isi kepala kotoran semua nggak pandai dia kawan. Asal nyap-nyap aja dan bicara Bibel suka seenak udelnya saja. Begitu kita bawa ke kitab sucinya menangis darah kawan. As-Sof ayat 6. Ya. Pakai pikiran warasmu Zulkifli. Ya kan? As-Sof 6. Ini adalah ucapan Nabi Isa. Apakah ucapan ini terdapat di Injil? Kalau itu tidak terdapat di Injil, tentu Waraka tidak akan mengatakan ini Nabi. Yang akan datang itu sama seperti Musa terhadap Namus. Paham kalian ya? Betapa hebatnya Waraka. Artinya surah 61 ayat 6 itu terdapat di Injil Waraka. Kalau tidak terdapat bagaimana sang debaters? Artinya Sahih Bukhari 3 itu bohong. Karena di situ dikatakan atas seizin Allah. Kalau satu ayat tidak ada berarti bukan itu ayat hadis Injil yang diturunkan Allah SWT. Enggak itu. Mereka otaknya enggak sampai kawan. Kenapa enggak sampai? Karena tiap hari kerjanya menghujat Kristen. Saya kenapa sampai ke isi kepala saya? Karena saya tidak pernah menghujat agama Islam. Malah sayalah satu-satunya orang nanti yang tinggal percaya satu. Yang percaya bahwa Al-Quran kitab suci paling lengkap, paling sempurna. Tidak diubah-ubah, tidak terjamah manusia. Hanya saya. Mereka tidak percaya lagi kawan. Dan nanti hanya sayalah yang percaya lagi tentang hadis. Dan sayalah yang percaya Nabi Muhammad adalah Nabi. Mereka tidak. Selalu ngais ke Bibel untuk nubuatan tentang Nabi Muhammad. Itulah sebabnya saya ajari mereka. Tanpa nubuatan yang di Bibel, Nabi Muhammad tetaplah Nabi. Ingat kan video-video saya? Kenapa kalian harus kayaknya seolah-olah tergantung kepada Bibel itu? Kalau nggak ada dikatakan Bibel, tentu Nabi tidak menjadi Nabi. Nggak bisa gitu kawan. Tuhannya sudah beda. Paham ya? Orang tuh nggak paham yang gini-gini kawan. Kenapa? Isi kepala kotoran. Hujatan. Ya kebenaran nggak ada, yang ada pembenaran. Paham ya? Lanjut. Betapa sepelenya dia sama Waraka kawan. Tidak tahu dia nubuatan tentang kedatangan Nabi Muhammad itu Waraka yang nulis. Surah 61 ayat 6. Allah hanya mengingatkan saja. Loh kok bisa Waraka yang nulis? Kan Waraka yang diberi izin oleh Tuhan untuk menulis Injil. Kan Waraka yang atas kehendak Allah menulis Injil. Artinya di Injil itu ada ucapan Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan akan datang Nabi setelah aku yang namanya Ahmad. Itulah sebabnya Khadijah membawa Nabi Muhammad kepada Waraka. Dan Waraka lah yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi. Dan bertemu dengan Namus. Tahu kalian betapa hebatnya Waraka? Tetapi orang itu menyepelekan. Ya, siapa Waraka ini? Pateng-tengon. Kalau orang Batak bilang pateng-tengon. Tidak tahu dia betapa hebatnya Waraka itu. Tidak ada satu Nabi pun menulis kitab suci kecuali Waraka. Dan Waraka bukan Nabi lagi kawan. Hebatnya itu. Ya kawan-kawannya lanjut. Coba. Nabi yang sama seperti Musa. Siapa? Yesus. Kan tidak. Lalu kemudian diterangkan lagi. Di dalam penjabarannya dia. Waraka begini dan begitu dan begini. Memang ada dasar pijakannya dalam syariat Islam itu larinya ke ajaran Waraka gitu. Nah kan. Tetap dia tidak mengatakan mengakui Waraka ini. Nabi Isa memang mengakui membawa kitab Injil. Tapi bukan Nabi Isa yang menulis Injil. Nabi Isa hanya menyampaikan. Kan itu kata orangnya lafal aja. Waraka yang menulis. Sementara diperintahkan orang Islam untuk beriman kepada Injil. Dan kepada seluruh kitab-kitab Tuhan. Kenapa dia menyangkal? Saya heran. Dia tadinya mau mengambil ulangan itu kawannya. Tapi takut dia malu. Siapa yang Nabi seperti Musa katanya kan? Mau ngambil ulangan, tertulis dalam berbeda. Yang ini ditulis-tulis si orang itu katanya. Ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan inilah satu bahasan kita
dan nanti malam saya akan mengulas yang lain. Kalian akan lihat bagaimana lidah bercabang itu dalam beberapa detik berubah, dalam beberapa detik berubah, ya. Lidah Zulkifli bercabang dan dia adalah pembohong besar di abad ini, ya. Itu siarannya masih ada, rekaman masih ada, ulang-ulang kalian. Apa yang diucapkannya 1 menit yang lalu dalam berapa detik aja bisa langsung berubah, ya kan? Apa dia bilang tadi, lihat aja disangkalnya. Pertama dia mengatakan, oh ada di hadis. Berikutnya disangkalnya hadis itu, Sahih Bukhari itu. Siapa Waraka ini? Ya kan? Detik demi detik coba perhatikan. Itulah isi kepala kalau sudah kotoran semua kawan. Sehingga apa? Dia tidak bisa lagi mencari kebenaran dengan baik dan benar. Yang ada adalah dia keinginannya selalu menghujat. Ya. Makanya saya ingatkan kemarin si Goldian. Kata si Goldian menurut profesor ini, katanya kan kalau berbicara atau berdebat itu bisa kita melakukan sarkasme. Goldian ku bilang, kalau kau melakukan sarkasme di Goldian, kalian enak, bicara apa aja bebas. Kalau kami nggak bisa Goldian, ya janganlah jadi blunder Goldian, saya bilang. Tapi dia tetap ngotot. Oke, saya bilang. Tetapi tidak bisa dia mengatakan nenek kau, katanya. Kan kasar sekali tuh kawan. Macam lah dibilangnya sama aku kan, aku protes. Akhirnya Goldian pun menegur dia ya. Ya kawan-kawannya, itu kenapa dia lakukan itu? Karena dia sudah tidak punya senjata lagi kawan. Andai kata aku biarkan, maka dia akan menghujat terus untuk mengalihkan perhatian. Ya, memang ada saya emosi tingkat dewa kemarin ya, ketika si Goldian mengkick saya kawan. Lucu kawan. Saya di-kick keluar, masuk lagi saya. Lucu nggak? Baru dia minta maaf. Kan goblok kawan. Saya adalah kontestan. Tapi kontestan di-kick dari ruangan. Kan gila sekali kawan. Hanya karena saya minta ayat. Tampilkan ayatnya. Ya. Nah, sebagai penutup ini kalian lihat ini. Ya. Saya sangat suka sekali ini. Bagian ini. Bagian ini. Bentar ya. Sebentar. Ini. Bagian ini yang paling saya suka. Tuh. Saya suka sekali bagian ini ya. Harganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Oh, bukan. Zuma. Bukan ini, sorry. Kalau kau memang sabar ya kawan-kawan ya. Ini yang saya suka sekali nih kawan. Ini nih, bentar. Nah, ini. Sabar ya, ini nih. Oke, kubacakan. Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan tidak mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan satu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Boleh saya ketawa? Nah, takutnya dosa. Nah kawan, sengaja saya matikan share screen saya biar gambar saya besar ya. Saya bilang boleh saya ketawa, takutnya dosa, saya bilangnya. Tapi saya harus ketawa. Yang ada adalah cocokmologi. Kau ambil yang di dalam Bible itu jujur. Kau harus mengakui dengan jujur. Kau ambil yang di dalam Bible itu di Ulangan 20, kau cocokkan. Oh ini jangan mempersekutukan Allah, cari mana yang mempersekutukan Allah. Ini dia. Nah, kawan-kawan, lihatlah betapa Zuma ini liciknya. Licik dia kawan. Apakah ada 10 hukum Taurat di dalam Al-Quran? Oh ada. Karena kita nggak tahu bahasa Arab, pura-pura bahasa Arab bilangnya. Kiranya saya nggak tahu apa bahasa Arabnya, apa Taurat itu kan. Bicara dia, ayo katanya. Oke, ayat berapa itu Zuma? Tolong dibukakan Goldian, dibuka Goldian lah kan. Kubacakan lah kawan. Tahu apa yang ku bilang? Sengaja ku matikan apa juga biar besar lah gambarku kan, kasih besar. Baru ku bilang lah, saya takut saya mau ketawa tapi takut dosa, tapi nggak apa-apa lah ketawa lah aku bilang. Dosa-dosa lah situ ya. Kenapa kawan? Saya harus ketawa. Karena dia memang tidak tahu malu muka tembok. Bibirnya, lidahnya bercabang. Kalau kayak saya, Kristen, malu saya mengatakan demikian, kawan. Yang ada adalah Keluaran 20 itu diambil dia, dicocok-cocok melogikan. Misalnya satu, kan ada saya buktikan itu, saya bukakan. Carinya apa? Berzina, carinya. Orang ini paling takut sebenarnya pada hukum Taurat jangan berzina. Karena mereka tidak tahu konsep zina itu apa. Tidak tahu mereka kawan. Kalau di dalam kekristenan atau orang Yahudi jelas zina itu apa. Ya. Orang yang bersuami tidak bisa melirik istri orang lain lagi.
atau milik anak gadis orang, atau milik perempuan lain. Loh, cara untuk berpoligami itu bagaimana kawan? Tentu kau harus mendekati wanita itu, tentu kau harus bicara, tentu kau harus ngobrol, baru ada kecocokan hati, baru kau nikah. Itu sudah zina nanti masuknya dalam Kristen. Melihat aja mengingini udah zina. Paham kalian kawan-kawan ya? Nah, itulah hal-hal yang penting. Mereka tidak tahu definisi zina. Gak percaya, tanyalah. Suruh bukakan ayat-ayat zina dari Quran. Tidak akan dapat orang yang hal yang benar. Keliru, percayalah. Oke kawan-kawan, itulah yang bisa saya katakan kepada kalian semua. Ingat, sudah mulai banyak nelpon-nelpon saya tidak takut. Mengenai Christopher, apa yang saya bilang benar. Dan saya mulai dapat data baru. Ada kemungkinannya, dugaan. Christopher diberangkatkan orang dari Bekasi. Karena saya sudah lihat dia berfoto dengan seseorang, dengan menggunakan kemeja, ada dapat saya foto-fotonya. Tetapi biarkan saja. Biarkan mau apa dia, orang-orang tidak berbakti kepada orang tua itu, biarkan saja kawan. Rugi besar nanti kalau dia tetap sama orang tuanya. Menurut saya begitu. Biarkan saja. Orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tua, dia kira dia masuk surga. Tidak bisa. Orang Al-Quran mengajarkan kok berbakti kepada orang tua, dan Nabi Muhammad juga mengajarkan kok 3 kali disebutkan ibu. Ingat, yang membuat ibunya kafir adalah dia. Sama dengan saya tadi, pembukaan saya tadi. Jikalau saya ikut si Zuma 5 hari lagi menjadi mu'alaf, yang membuat semua saudara-saudara seiman saya jadi kafir adalah saya. Kalian jadi kafir, saya bilang. Loh kok bisa begitu sang debater? Iya, sekarang saya masih bersama-sama kalian. Maka kalian bukan kafir. Begitu saya pindah agama, maka kalian bagi saya adalah kafir. Jadi yang membuat kalian kafir adalah saya. Berat tanggung jawabnya kawan. Tetapi sebaliknya, misalnya si MKC bertobat. Tidak ada satupun ayat di dalam Bible mengatakan ketika dia bertobat mengikut Yesus, maka orang yang tidak mengikut Yesus adalah kafir. Tidak ada. Tidak ada ayat itu. Yesus melindungi sekali kalimat-kalimat kafir. Siapa yang mengatakan kafir harus dibawa ke meja pengadilan. Itulah indahnya Kristen. Hormatilah ayah ibumu. Tidak pakai syarat. Kan sudah kubilang pembukaan sama si Juma. Hormatilah ayah ibumu. Tidak ada syaratnya. Agamanya ini, agama ini, maka hormat. Dan paham kalian? Itulah sebabnya saya tanyakan kepada dia. Bolehkah seorang ibu yang kafir mendoakan anaknya yang mukminin? Halo walam, kata si Juma pertama kan. Baru ku jelaskan. Ya enggak boleh lah. Itulah pedihnya. Sekarang balik ke Kristen, orang bertobat. Bolehkah seorang yang bukan Kristen mendoakan ibunya yang Kristen? Boleh. Sedangkan orang menyembuhkan orang sakit bukan bagian dari Yesus pun, bukan murid-murid Yesus. Apa kata Yesus? Itu di bagian dari kita dia itu. Bagian dari kita bro. Santai, slow. Paham kalian ya? Kalau kau bicara agama, kata Yesus, Matius 5 ayat 20. Hanya melalui agama Yahudi kau ke surga. Gak ada yang lain, gak ada. Nah, oke lah kawan-kawan. Begitu saja, ini sudah jam 3.14, saya mau ke proyek lagi. Kalau si Goldian bilang proyek Belanda, hendak ya. Proyek lagi ingin apa, ya biasalah ya. Oke kawan-kawan, sampai jumpa nanti malam. Sampai di sini dulu, salam sang debater. Semua sehat-sehat, doakan kalian juga saya sehat-sehat. Doakan kalian saya dijauhkan dari mara bahaya dan pencobaan. Karena mereka sudah menggiring-giring di dalam video mereka untuk menaikkan subscriber dan untuk menaikkan viewers. Bahasa-bahasa kasar, provokatif dibuat untuk atas diri saya ya. Sekian dan terima kasih. Salam sang debater.